Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Desi Yuliani, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Palembang, berasal dari SD Negeri 150 Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Pada pendidikan guru penggerak Angkatan 10 Kota Palembang ini, saya didampingi oleh Ibu Heni sebagai fasilitator dan Ibu Amtarida Desi Maricel Lembantaruan sebagai pengajar praktik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 150 Palembang, yang terhormat rekan-rekan guru SD 150 Palembang dan staf karyawan. Puji syukur kehadirat Allah kepada rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka kami mengadakan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Baiklah, untuk memulai acara ini, yang pertama yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah, yang kedua itu nanti paparan dari Ibu Triwidi Astuti, dan saya sendiri, Desi Yuliani. Ya. Untuk memulai acara, marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah kepada Pak Okta, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Seneri selaku sesepuh di SD Negeri 150 Palembang, Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati, serta narasumber yang akan menyebarkan atau berbagi praktik baik dalam program guru penggerak angkatan ke-10 ya. 10. Salawat serta salam marilah kita tetap aturkan atas Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya nanti diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat di hari akhir. Bapak Ibu, kedua narasumber ini yaitu calon guru penggerak sedang melaksanakan program pendidikan guru penggerak. Program pendidikan ini ada beberapa kegiatan yang diantaranya salah satunya menyebarkan budaya positif, praktik baik yang sedang atau akan dilakukan selama proses pendidikan menjadi calon guru penggerak. Nanti tolong paparannya disimak, kemudian berikan masukan, kemudian kritik yang sifatnya membangun, supaya rekan kita ini bukan hanya melakukan praktik baik saat pendidikan saja, namun praktik baik ini harapan kami di SD 150 Palembang ini berkelanjutan, ya, sampai saat pendidikan, bahkan seterusnya disebarkan mulai dari lingkup yang kecil yaitu kelompok kompelnya kalau sudah ada,
nanti rekan-rekan sejawatnya, terutama kemudian sasaran kita adalah siswa, karena guru penggerak ini bukan hanya belajar untuk menjadi seorang manajerial atau seorang guru yang baik, tapi juga bagaimana memberikan inspirasi, motivasi kepada anak didiknya supaya agar juga lebih baik dari hasil pendidikan guru penggerak. Pada nantinya saatnya nanti secara bergantian Ibu Lydia dan Ibu Desi kami persilakan, dan nanti kepada rekan-rekan untuk menanggapi dan memberikan masukan kepada kedua narasumber ini. Demikian saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Jadi konsep inti budaya positif itu ada 8. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga itu nilai-nilai kebajikan, yang keempat itu kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, yang selanjutnya posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan terakhir itu ialah segitiga restitusi. Jadi yang pertama itu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu ada yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga itu gotong royong. Keempat mandiri. Kelima bernalar kritis. Dan keenam yaitu kreatif. Jadi di sini dijelaskan miskonsepsi tentang teori kontrol, bahwa pada dasarnya sebelum adanya teori ini kita menganggap bahwa kita sebagai seorang guru itu bisa mengontrol murid, kemudian menganggap bahwa orang dewasa itu berhak memaksa, jadi berhak memaksa anak murid, kamu harus ini, kamu harus itu. Jadi itu miskonsepsi tentang teori kontrol. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi selama ini kita beranggapan bahwa penguatan positif itu bermakna dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Nah, selama ini kita selalu menganggap perbuatan itu membuat anak merasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Misalnya contohnya, nah ini semua gara-gara kamu, jadi kita semua dihukum. Nah itu jadi mengakibatkan rasa bersalah pada diri anak, itu beranggapan bahwa itu mampu menguatkan karakter. Nah ini ada mengubah dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Jadi selama ini kita menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama. Jadi sebelum adanya teori kontrol mengatakan bahwa semua kebutuhan orang itu sama. Padahal di teori kontrol kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, jadi terlihat semuanya sama. Padahal di teori kontrol itu kita itu memiliki gambaran itu yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, selama ini selalu kita menganggap bahwa orang itu harus sama dengan kita. Nah, itu sebelum adanya teori kontrol. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi semua orang itu, perilaku kita itu berbeda dengan orang lain. Kemudian yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini menganggap
kalau orang lain itu bisa mengontrol saya, dan seharusnya di teori kontrol hanya Anda yang mengontrol diri Anda sendiri. Jadi yang bisa mengontrol diri Anda sendiri itu ialah kita, bukan orang lain. Jadi itu sebenarnya anggapan selama ini orang bisa mengontrol kita, itu anggapan itu adalah salah. Yang benar itu bahwa yang hanya bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Kemudian yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, itu persepsi atau miskonsepsi yang salah bahwa kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Ini kan kembali lagi kelima tadi, hanya kita yang bisa mengontrol, apalagi mengontrol orang lain itu tidak bisa. Ya. Yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, itu kemudian kita memaksa itu stimulus respon, kemudian dari teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, yaitu model berpikir ya menang ya kalah. Itu salah ya. Jadi teori kontrol itu model berpikir ya menang. Jadi kalau salah ya kalah gitu. Lanjut. Nah, yang kedua ini disiplin positif. Jadi kata disiplin itu berasal dari disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, jadi disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi itu penerapan dari kata disiplin positif. Jadi kita sebagai pendidik, seorang pendidik itu menciptakan peserta didik yang disiplin diri itu sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik dalam perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi itu disiplin positifnya. Jadi bukan dengan disiplin tadi merupakan yang bertujuan menumbuhkan kesadaran diri itu tanpa adanya penghargaan atau pengharapan atau reward. Jadi anak itu kita minta ini dia tidak mengharapkan namanya imbalan atau penghargaan atau juga ancaman. Kalau kalian tidak melakukan ini, kalian ini. Nah, jadi itu bukan menerapkan disiplin positif. Jadi kalau kita memberikan penghargaan ancaman atau hukuman itu bukan penerapan dari kata disiplin. Nah, ini selanjutnya itu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal atau umum dan lintas bangsa, suku, agama maupun latar belakang. Nah, ini ada 3, kami ambil kutipan, ada 3 contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi. Dari profil pelajar Pancasila itu sendiri yang seperti yang kita ketahui ada 6, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan pada diri anak yang beriman, bertakwa. Contoh kebiasaan kita udah kita terapkan, contohnya pembacaan juz amma pada hari Selasa sampai hari Kamis itu kita membaca juz amma. Kemudian di hari Jumat kita sudah membacaan surah Yasin. Nah, itu sudah menunjukkan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian gotong royong. Nah, setiap Sabtu pagi itu kita sudah mengadakan namanya Sabtu bersih. Jadi habis senam pagi kita mengadakan namanya Sabtu bersih. Jadi itu merupakan sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan yaitu gotong royong. Kemudian mandiri. Nah, mandiri di sini artinya kalau kita sebagai guru itu tanpa disuruh kita belajar. Nah, itu artinya kita harus terapkan juga kepada diri anak. Selanjutnya bernalar kritis. Nah, ini sudah kita terapkan supaya anak itu bagaimana mereka di dalam kelas itu berpikir untuk bernalar kritis. Misalnya kita mengadakan diskusi kelas, nanti perwakilan kelompok mereka maju. Nah, itu contohnya sudah bernalar kritis dan kreatif. Kalau di kelas saya, kalau kreatif
alhamdulillah anaknya semuanya, hampir seluruh sebagian anak itu sudah kreatif. Contohnya pada waktu kami membuat peragaan, misalnya membuat model tata surya. Karena itu kita hanya menyuruh mereka membawa karton warna hitam, kemudian dan alat-alatnya. Mereka berpikir sendiri, kreatif sendiri untuk membuat bagaimana membuat model tata surya itu yang semenarik mungkin. Nah, jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila, salah satu contohnya. Kemudian ada Ibu Primarius atau program PIP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, ini juga harus kita terapkan kepada diri anak, nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini adalah salah satu 3 contoh nilai kebajikan yang saya ambil dari institusi atau organisasi. Dan banyak lagi sebenarnya, cuman kami hanya mengutip hanya 3 saja. Nah, ini kita ice breaking terlebih dahulu. Oke, mohon kepada Ibu kita ice breaking terlebih dahulu supaya kita tidak ngantuk. Mohon untuk berdiri. Ya. Oke, di sini ada tepuk 5S 3 kali. Kita hanya 2 kali saja supaya tidak terlalu lama ya. Oke, semuanya. Tepuk 5S. Bila bertemu teman tersenyumlah, lalu ucapkan salam kepadanya. Sapa apa kabarnya, sopanlah terhadapnya, santunlah tanda sayang kepadanya. Ya, terima kasih. Nah, ini adalah salah satu penerapan disiplin positif. Bahwa kalau kita bertemu teman itu kita harus tersenyum. Kita sebagai rekan guru juga kalau bertemu teman, bertemu rekan sejawat, ya harus senyum ya. Kemudian lalu ucapkan salam kepadanya. Hai Bu Febri, bagaimana kabarnya? Assalamualaikum Bu Febri. Nah, itu adalah salah satu penerapan disiplin ya, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, saling menghormati, saling menghargai, dan mungkin nanya apa kabarnya, sopan ya. Jadi walaupun umur mereka misalnya rekan sejawat kita itu lebih muda dari kita, bukan berarti kita berhak untuk ininya ya, merasa lebih tua jadi enggak ini sopan. Jadi tetap harus, kalau kita menunjukkan nilai-nilai kebajikan pada diri kita, insya Allah anak-anak didik kita juga akan mengikuti. Yang selanjutnya kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar manusia itu unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan, baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama, bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Dimana contohnya bertahan hidup itu, contohnya kesehatan. Jadi kita butuh kesehatan. Kemudian rumah, tempat tinggal ya, dan juga makanan. Itu adalah cara kita untuk bertahan hidup. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi pasti kita semua ini memiliki keinginan untuk terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan kelompok di mana kita terasa tergabung. Jadi kita semua itu ingin, dimanapun kita berada, kita hanya ingin menerima kebutuhan dasar itu, menerima kasih sayang dan rasa diterima dimanapun kita berada. Yang ketiga, kebebasan. Nah, kebebasan di sini artinya bukan kita bebas sebebasnya berbuat semaunya, bukan. Tapi kebebasan di sini berarti kita mempunyai sikap itu mandiri. Kita bisa mandiri misalnya untuk belajar tanpa disuruh orang lain. Itu namanya kebebasan mandiri. Memiliki pilihan. Nah, memiliki pilihan. Pilihan itu
pada diri kita sendiri. Jadi kita mau stuck di tempat atau mau maju itu kita sendiri yang menentukan. Selanjutnya mencoba hal baru. Jadi mencoba hal baru. Oh, aku pengen gimana ya ini? Nah itu, jadi kita harus mandiri, belajar sendiri itu untuk mencoba hal-hal yang baru yang bisa membangun kreativitas dan keingintahuan dan pengetahuan yang ingin kita miliki. Kemudian mampu mengendalikan arah diri sendiri. Nah ini, jadi kita harus bisa mampu mengendalikan arah diri kita sendiri. Seperti yang tadi, memiliki pilihan. Jadi kalau mau stop di zona nyaman kita, ya udah nggak usah kemana-mana. Tapi kalau kita mau berubah, mau menjadi lebih baik, artinya kita harus belajar mengendalikan diri kita sendiri ya. Jadi ibarat kata itu jangan egois. Selanjutnya kesenangan. Nah ini kita butuh juga yang namanya kesenangan. Bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Jadi nggak mungkin lah kita cemberut saja, banyak cemberut. Nah jadi kita butuh namanya bermain hal dalam hal ini bukan bermain yang gimana, tapi bermain misalnya bercengkrama dengan rekan-rekan sejawat. Nah itu humor. Jadi jangan hanya berpikir diem terus. Jadi kita perlu humor supaya menghibur diri kita. Kalau kita lihat hanya terpaku pada belajar terus, nggak mungkin kan. Jadi kita lama-lama gimana ya, bosen. Nah, kemudian antusiasme dan tertawa. Jadi ini kita butuh. Selanjutnya yang kelima, penguasaannya. Jadi penguasaan itu keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Nah, jadi kita semua itu salah terakhir kebutuhan dasar manusia itu ya penguasaan. Jadi kita itu pengen dianggap berharga untuk orang lain ya. Bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian. Jadi kalau kita bisa membuat pencapaian itu pengen dihargai gitu. Oh ini dihargai, tapi bukan berarti kita pengennya disanjung-sanjung terus, bukan. Tapi apa hasil kerja keras kita yang kita capai itu kita ingin dihargai. Kemudian kompeten ya dari belajar kita ya kita pengennya kompeten, ingin bisa dalam segala hal itu bisa, diminta ini kita bisa, minta itu kita bisa. Kemudian dihormati ya, ini pasti dihormati, bukan kita sebagai guru harus selalu dihormati, bukan. Maksudnya tuh dihormati gimana ya ngomongnya, kita di sini ya sebagai di sekolah misalnya kita sebagai guru tuh ya pengen dihormati, yang bukan gimana ya namanya ya, kalau katakan tuh pengen dihargai gitu. Nah kembali lagi ke nilai kebajikan tadi, yaitu saling menghormati. Jadi kita itu juga pengennya dihargai atau dihormati. Oke. Ada yang bisa menebak? Soal jam, menebak, jamu, maka benar atau tidak? Ya, sekali. Lanjut. Nebak. Nah, tebak gambar yang kedua. Oke, itu ada tulisan rasa. Apa? Mati rasa. Coba kita lihat. Benar atau salah? Oke, mati rasa. Hebat, sudah dua. Lanjut, next. Nah, ini ada fotonya. Harga. Benar atau salah? Coba kita lihat. Mobil belanja. Ibu ada belanja. Lanjut, next. Oke. Ayo. Minta uang. Oke. Coba kita lihat. Minta uang. Lanjut ya. Nah. Yo. Ada pisau tajam. Coba kita lihat benar atau salah. Iya, benar sekali. Pisau tajam. Lanjut. Masih ada kan? Nah. Apa ini? Lebih baik. Lebih baik. Ya, kita lihat. Lebih baik. Iya. Lebih baik. Lanjut. Next. Masih ada kan? Oh, masih ada.
Oke, kayaknya di terakhir ini kita sudah masuk siang hari ya, tidak semuanya. Oke, 3 bakal. Motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 2, ada ekstrinsik dan intrinsik. Kalau ekstrinsik itu berarti dari luar, sedangkan intrinsik itu yang berasal dari dalam. Kalau ekstrinsik misalnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain dan untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, itu adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Widya nilai-nilai kebajikan apa saja. Jadi dengan timbulnya motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri, maka timbullah dari motivasi atau disiplin positif dari diri sendiri. Lanjut selanjutnya, nah ini di dalam motivasi tadi ada namanya, tadi sudah dijelaskan sekilas dari Ibu Widya, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih bedanya antara ketiga ini? Jadi hukuman itu bersifat itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah berupa hukuman fisik dan psikis. Dan kita ketahui bahwa kalau kita sebagai guru sering melakukan namanya yang sifat hukuman ini. Misalnya, kamu tidak membawa peralatan atribut lengkap pada waktu melaksanakan upacara bendera. Kalian hormat bendera selama 1 jam. Nah, itu sering kita dengar dan sering kalau dulu itu sering dilakukan. Padahal prinsipnya itu hukuman itu tidak dibolehkan kembali. Jadi bukannya anak itu merasa menjadi lebih baik, maka akan menimbulkan rasa dendam. Oh, bapak ini dulu sering menghukum aku. Itu bersifat keperpanjangan atau bersifat yang lama. Nah, itu hukuman. Kemudian konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Misalnya, kamu menumpahkan air di atas meja. Apa konsekuensinya kan? Ya, karena kamu menumpahkan air di atas meja, jadi kamu harus membersihkan. Itu namanya beda antara konsekuensi dan hukuman. Ya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Dan kemudian kami belajar lagi itu restitusi. Apa sih yang restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan diri. Kemudian prosesnya kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, dari ada hukuman, konsekuensi itu tidak dibenarkan lagi, jadi makanya ada restitusi. Jadi kalau misalnya anak ada yang berbuat salah, kita tidak harus mengejar, oh kamu berbuat salah, kamu harus ini, kamu harus itu, tidak. Jadi kita panggil anak tersebut, kemudian kita selesaikan dengan cara berkolaborasi dengan anak. Kita panggil anaknya, kita tanya, kenapa nak? Pasti mereka tuh punya alasan kenapa berbuat kesalahan tersebut. Daripada kita langsung mengejar mereka, kamu ini terlambat terus, itu kan akan menimbulkan akan berdampak pada diri anak itu dalam jangka panjang. Dia merekam, anak itu bersifat merekam. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, mereka akan merekam. Oh, berarti ibu ini, ibunya sering marah-marah dengan aku. Jadi kan takut kalau udah masuk kan, karena itu hukuman, jadi bersifat yang tidak baik ya, itu hukuman dan konsekuensi. Makanya ada restitusi. Selanjutnya ini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum, kedua itu sebagai pemantau, kemudian sebagai teman, membuat rasa bersalah, dan yang terakhir adalah manajer. Dan yang lebih baik itu adalah kita sebagai bersifat manajer. Manajer di sini bukan yang memimpin ini, tapi mereka mendampingi dan membantu anak supaya anak itu lebih mandiri dan bertanggung jawab akan apa yang mereka lakukan. Jadi sifat posisi kontrol guru itu penghukum. Misalnya yang tadi saya katakan menghukum, misalnya, nak, kamu tidak menghormat bendera karena kamu tidak membawa perlengkapan atribut. Itu guru itu berposisi sebagai penghukum. Kemudian sebagai
sebagai teman. Kalau sebagai teman kita mendekati anak, misalnya kalau dia berkesalahan, nak, kerjakan nak, kalau tidak mengerjakan tugas, nak, kerjakan ya, nanti saya dimarahi oleh misalnya ganti nih. Ya, misalnya Bu Lona menggantikan saya berhalangan hadir, nanti dia datang mendekati anak, nak, kamu kerjakan ya, karena kalau kamu tidak kerjakan, nanti saya dimarahi Bu Desi. Nah, itu dia sebagai teman merangkul anak. Kemudian memantau, ya, memantau namanya mantau berarti kita melihat kondisi anak. Dari membuat rasa bersalah. Kalau membuat rasa bersalah tadi sudah dijelasin juga oleh dia. Jadi membuat rasa mereka merasa bersalah. Nah, ini nak efek dari kalian ribut. Kan kalau di kelas biasanya anak diam nak, kamu diam kalau kamu diam lah, kakek kita ini dimarahi Bu Desi ya, kayak hukum kita. Nah, itu kan menimbulkan rasa bersalah pada diri anak. Kemudian yang terakhir posisi kontrol itu sebagai pengajar. Nah, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya itu siswa datang terlambat ke sekolah. Contoh pada posisi kontrol guru pun, sana kamu ambil sampah dulu sebelum masuk kelas. Nah, itu posisi guru itu sebagai penghukum. Nah, di sini kita bisa bedain bahwa berarti kalau dia langsung kamu ambil sampah, kamu ini, itu berarti dia bersifat sebagai penghukum. Kemudian yang kedua itu pembuat rasa bersalah nih. Sudah berapa kali ibu atau bapak ingatkan kamu agar tidak datang terlambat? Kamu sudah membuat ibu dan bapak kecewa. Nah, jadi kan timbul rasa bersalah di diri anak tersebut kalau kita berkata seperti ini kepada diri anak. Kemudian masih dengan kasus yang sama ya. Ya, ini bersifat manajer. Apakah kamu tahu kesalahan yang sudah kamu lakukan? Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan tersebut? Nah, itu kontrol guru sebagai manajer. Ini lebih baik daripada kita tadi sana ambil sampah. Itu kan tidak baik. Jadi ya, kalau kita bersifat manajer, kontrol kita sebagai manajer, kita lebih tahu digunakan supaya anak itu lebih mandiri, lebih bertanggung jawab atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Sekarang ada ini posisi kontrol. Apakah aku, ayo guru ini bapak ibu guru kita tebak. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini kita sebagai apa? Penghukum, teman, pemantau, atau pembalas bersalah, atau manajer? Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Coba next. Kita lihat. Jadi membuat rasa bersalah. Jadi merasa anak ya gara-gara aku ini kita dimarahi oleh guru. Nah, itu membuat rasa bersalah. Kemudian next ada lagi posisi kontrol. Apakah kamu tidak pernah dengar melakukannya? Kira-kira ini oke, kita lihat. Jadi kamu tidak pernah benar melakukannya. Dan itu posisi kita berarti penghukum anak, itu namanya lanjut. Posisi kontrol apakah ayolah lakukan dari bapak ibu ya. Kira-kira itu sebagai apa kita? Sebagai teman ya. Benar, salah ya. Jadi posisi kita ini sebagai teman. Lanjut. Posisi kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira kita ini sebagai apa posisinya? Pemantau. Ya, kita posisi sebagai pemantau. Next, terakhir kayaknya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira ini sebagai manajer. Terakhir tadi adalah manajer. Jadi dari 5 kontrol posisi guru ini yang baik itu adalah sebagai manajer. Next. Nah, ini keyakinan kelas. Oke, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi di awal-awal sebelum kita memulai pembelajaran di awal ajaran baru, biasa harusnya dulu itu kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi supaya anak-anak itu lebih terkontrol. Jadi apa? Bagaimana cara membuatnya? Dengan kita ya diskusi dengan anak-anak.
kita bagikan, kalau misalnya seperti kemarin kita bagikan ada yang tempel itu dengan anak, kita tulis, suruh mereka nulis, baru kita tempel, baru kita diskusi, oh ini sama, jadi apa keyakinan kelas kita. Nah, misalnya datang tepat waktu, jadi itu kita buat keyakinan kelas adalah ini disiplin. Kemudian Bu, menghormati teman. Nah, jadi kita ambil semua dari kata-kata anak tersebut, baru kita buatlah keyakinan kelas. Ini ilustrasi antara peraturan dan keyakinan. Jadi kenapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan? Jadi mengapa kita memiliki peraturan tentang protokol kesehatan, yaitu penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Nanti jawaban kita adalah kesehatan atau keselamatan. Jadi ya, apa peraturan dan keyakinan. Nah, ini cara-cara pembuatan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal atau umum, dibuat dalam pernyataan yang positif. Jadi sedikit saja agar mudah diingat, tidak perlu panjang-panjang kita membuat keyakinan kelas yang pastinya itu mudah diingat oleh siswa. Sesuai dengan kondisi kelas dari sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, itu pada saat saya melakukan membuat keyakinan kelas, jadi anak-anak semuanya dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas, dan bila perlu nanti kalau misalnya kita buat dibuat di kertas karton, nanti buat tanda tangan anak. Jadi itulah keyakinan kelas dari kelas kita. Oke, nah ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dilakukan guru terhadap siswa agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini yang kata saya tadi, bahwa permasalahan anak kita bisa menyelesaikannya dengan cara segitiga restitusi. Bagaimana caranya? Itu ada 3 cara. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kita tanya permasalahan anak tersebut, itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan salah. Baru sudah kita panggil, kita tanya apa permasalahannya, baru kita validasi. Saya pasti ada alasan anak itu mengapa mereka membuat kesalahan. Dan yang terakhir, kita menanyakan keyakinan. Tadi kan kita telah membuat keyakinan kelas. Nah, baru kita hubungkan kesalahan itu dengan keyakinan kelas kita. Menurut kamu, bagaimana yang kamu lakukan tadi sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Nah, jadi itu cara-cara segitiga restitusi. Jadi pemecahan masalah dengan cara restitusi ini akan membuat siswa mandiri dan lebih bertanggung jawab atas kesalahan yang telah mereka buat. Next. Oke. Nah, ini caranya yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, jadi kita ada kata-katanya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Bisa kita gunakan pada saat kita menanyakan permasalahan kepada anak atau siswa. Nah, jadi kami berhak merasa bersyukur. Selanjutnya yang kedua, tadi dari segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Misalnya dengan mengatakan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Misalnya tadi datang terlambat, pasti kita tanya dengan anak, kenapa kamu datang terlambat? Jadi kan mereka pasti punya alasan, mungkin dia bergadang atau apa ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia, kamu patut bangga. Nah, ini kata-kata yang bisa kita gunakan dalam memvalidasi tindakan yang salah dari anak atau murid tersebut. Next. Yang ketiga, ini menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita dapat menunjukkan motivasi secara intrinsik, yaitu motivasi atau dorongan yang berasal dari diri kita atau dari dalam itu intrinsik. Nah, jadi contoh yang kita bisa lakukan, diterapkan, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama.
seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu. Nah, ini bisa kita gunakan pada saat kita menanyakan keyakinan pada saat anak tersebut berbuat kesalahan. Oke, kita lanjut next. Nah, ini adalah contoh saya melakukan penerapan segitiga restitusi. Dalam kasus ini pada itu anak datang terlambat, jadi saya melakukan satu kali identitas di situ. Jadi contoh penerapan segitiga restitusi telah saya lakukan. Kemarin ada 2 permasalahan. Yang pertama ini yang datang terlambat ke sekolah. Saya menanyakan kenapa alasan mereka datang terlambat. Kemudian kita menstabilkan identitasnya. Mereka membuat alasan karena dia begadang bermain HP, jadi dia bangun kesiangan. Kemudian kita menanyakan keyakinan, termasuk tidak kalau datang terlambat itu sudah ada masuk keyakinan kelas kita atau bukan. Nah, jadi mereka menjawab, dan inilah salah satu cara menyelesaikan masalah dengan cara menerapkan segitiga restitusi. Yang terakhir, nah ini penutup dari kami, bahwa dengan penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, keprofesionalan, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya. Jadi kita kembali lagi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu nih anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratinya, itu sebagai kodrat alam dan kodrat dari zaman. Kita sebagai guru hanya sebagai penuntun anak, dan kita bukan sebagai guru center, atau kita ini adalah berpihak pada murid. Jadi kita guru itu berpihak pada murid, bukan kita yang sebagai center atau pusat. Demikianlah paparan dari kami berdua. Terima kasih atas waktunya. Ya. Mulai dari awal. Ya. Tepuk 5S. Bila bertemu teman tersenyumlah, lalu ucapkan salam kepadanya. Apa kabarnya? Sopanlah terhadapnya, santunlah tanda sayang kepadanya. Bagus dua ya. Terima kasih semuanya. Lagi. Oh, lagi. Oke. Dua kali bebek cantik. Ya. Tepuk 5S. Bila bertemu teman tersenyumlah, lalu ucapkan salam kepadanya. Sapa apa kabarnya, sapalah terhadapnya, santunlah tanda sayang kepadanya. Kalau tikun enggak? Oke, udah selesai. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Pak Okta sudah mendampingi, dan terima kasih kepada rekan-rekan sejawat telah menghadiri acara pembahasan kami. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya sebagai moderator sekaligus penyaji, mohon maaf apabila ada salah kata. Ya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas terlebih dahulu. Nanti setelah itu kita tempelkan. Nempel berarti ini adalah kesepakatan kelas kita, kelas 6. Ya. Ini Bu bagi satu-satu kalian tulis. Nanti kita tempelkan di situ per nama kalian. Kita pilih paling yang banyak, itulah kesepakatan kelas kita. Contohnya apa Bu? Misalnya datang tepat waktu, contohnya ya. Jadi itu kesepakatan kelas, dan pendapat kalian masing-masing Ibu kasih satu-satu ke kelas ini, nanti tempel. Sudah tempel, baru kita ambil yang paling banyak, baru kita buatkan di kesimpulannya. Oke, jelas? Jelas ya, Nak? Nah, ini Ibu bagikan. Tolong langsung isi ya. Langsung
sebelum kita memulai pembelajaran. Apa kesepakatan kita? Lagi ke belakang tolong ya. Satu orang nggak masuk ya. Jadi hanya 24 orang. Oke, udah. Silakan dibagi dan tolong diisi. Sudah diisi, nanti baru kita tempelkan di depan. Ini ada sebelum kita memulai pembelajaran pembiasaan kita buat kesepakatan kelas. Silakan ditulis. Kesepakatannya. Sudah. Oke, kita tulis di sini dulu. Ini kesepakatan kelas. Ya, kelas 6B. Oke. Sudah? Udah nih, silakan Azara ditempel kalau udah selesai. Belum? Siapa yang udah selesai Fahmi? Silakan Fahmi, tempel. Tempel di sini. Tulis nama kalian udah ya? Ya, silakan tempel. Oke, Fahmi, ayo, siapa lagi? Rio. Silakan ditempel kembali. Nanti kita ambil yang paling banyak. Ya, silakan lagi ayo. Bayu udah belum? Ya, Yoga silakan. Yang udah selesai silakan tempel di depan. Nanti baru kita ambil yang paling banyak. Itulah kesepakatan kelas kita. Ya, silakan. Apalagi kesepakatan kita misalnya kami kelas bersama-sama lagi nah berpakaiannya seragam sesuai. Kalau bertanya ya boleh seperti itu. Ya, lagi ya gantian gimana satu-satu ya. Kalau masih banyak orang di depan, ini ya. Di sini, iya. Oke, lagi. Ya, ya. Kalau masih banyak orang di depan, giliran ya, giliran. 5 orang. Boleh di bawahnya nah. Oke, ya. Udah selesai, satu lagi yang belum? Ini, oh ini Zara belum ya? Zawa udah Zawa? Sudah selesai semua baru kita buat kesimpulan apa kesepakatan kelas kita. Wah ini salah yang nulisnya siapa ini? Harusnya nulisnya di sini balik. Oke udah? Udah selesai semua? Ya Rizky dong. Sudah poster? Udah? Kakak kelas apa di sini? Kata datang tepat waktu. Nah, hampir semuanya tulis. Oke. Satu, kita harus artinya disiplin ya. Datang tepat waktu. Nah, jadi kita sepakat ya. Harus sepakat datang harus tepat waktu. Lanjut. Lagi katanya di sini membuat PR, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, masuk kesepakatan itu sama aja ya. Bersalaman sesudah membaca Yasin. Oke? Berbicara. Nah, berbicara yang baik dan sopan. Nah, itu boleh. Jadi kalau mau berbicara itu yang baik dan sopan. Nah, berbicara baik dan sopan. Kemudian apa lagi di sini? Ya, kalau bertanya izin udah. Artinya kalau bertanya angkat
kalau bertanya itu angkat tangan ya, atau bertanya minta izin dulu. Apa yang ngomongnya? Bertanya minta izin dulu ya. Meminta izin kalau bertanya. Ya, jadi angkat tangan saat bertanya. Boleh nih angkat tangan saat bertanya. Kemudian tidak boleh buang sampah sembarangan, menjaga kebersihan. Artinya kita harus menjaga kebersihan. Nah, itu tanggung jawab kita sama-sama ya. Menjaga kebersihan, apalagi di sini siapa berbicara disiplin. Oke, disiplin sama aja. Tidak lupa pikir dan tidak terlambat, itu sama aja. Datang tepat waktu, berpakaian yang rapi. Nah, berpakaian sesuai aturan sekolah. Sesuai aturan sekolah. Ada lagi di sini, bersihkan kelas sama menjaga kebersihan, itu sama aja. Tepat waktu, bertanya udah, ini udah. Oke, udah, sudah semua ya, hampir sama ya. Jadi ini sepakat nggak? Nah, kalau ini udah sepakat, nanti ibu ketik, nanti ada tanda tangan kalian semua. Besok tanda tangannya ya. Ya, jadi kita buat ini sudah sepakat. Jadi ini kesepakatan kita sebelum memulai pembelajaran, ini yang harus kita lakukan. Datang tepat waktu selama kegiatan belajar dan mengajar, pembelajaran, berbicara baik dan sopan. Kalau ingin bertanya itu angkat tangan. Menjaga kebersihan itu dari mulai kalian datang sampai kalian pulang harus menjaga kebersihan. Dan yang paling penting ini berpakaian sesuai aturan sekolah. Ada lagi yang mau tambahkan kira-kira? Di sini sudah semua ya. Ini dari kalian semua. Jadi ini kesepakatan kalian dulu. Sudah ini sepakat? Sepakat ya? Oke, kalau sepakat berarti ini nanti ibu kita buat dalam bentuk itu yang besar, karton besar, nanti ada tanda tangan kalian. Berarti ini sudah deal ya, deal untuk kelas kita. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Pitaloka, saya dari kelas 6B. Perasaan saya sangat senang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Salsabila dari kelas 6B. Perasaan saya sangat senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Pratama dari kelas 6B. Perasaan saya sangat senang sekali. Menurut saya, keyakinan kelas itu sangatlah penting. Menurut saya, keyakinan kelas sangat penting. Menurut saya, keyakinan kelas itu sangat penting. Karena dapat membuat kita menghargai orang lain. Karena dengan keyakinan kelas dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Dapat membuat kita lebih disiplin. Kegiatan diseminasi pada rekan guru di SD Negeri 150 Palembang dilakukan pada hari Rabu 29 Mei 2024 pada pukul 11 sampai dengan selesai dan dihadiri oleh kepala sekolah dan guru. Saya juga telah melakukan penyebaran kepada siswa dengan cara membentuk keyakinan kelas pada siswa saya di kelas 6B. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya sangat senang dan antusias sekali karena dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang budaya positif yang telah saya pelajari di pendidikan guru penggerak ini. Saya juga semakin termotivasi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Rencana perbaikan yang akan saya lakukan yaitu 1. Melakukan evaluasi secara berkala. 2. Terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah. Ketiga, terus meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada. 4.
keempat, terus meningkatkan ilmu yang berkaitan dengan budaya positif. Dan kelima, selalu menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi terhadap siswa dan lingkungan sekolah. Demikianlah paparan dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.